Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Eh, Salam jumpa dengan Pantai Mentari, Surabaya. Buat teman-teman sekalian yang ingin join, pagi ini kita akan melakukan IG Live. Kita akan melakukan obrolan santai. Eh, kita mengundang Bapak Andi Suwanda. Pak Andi Suwanda ini adalah seorang, kalau bisa saya sebut, adalah pakar properti di Surabaya. Beliau sudah sangat ahli di bidang properti. Nah, nanti kita akan coba mengorek pengetahuan atau ilmu-ilmu. Nah, ini Pak Andi sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi, Pak Toto. Wah, senang sekali nih diundang di Selamat IG pagi Live Pak. ini. Pagi. Suara saya cukup jelas, Pak? Salam sehat Pak. Salam sehat. Soalnya enggak. Iya. Oke, suara saya cukup jelas, Pak? Atau ini? Iya. Sebentar Pak Andi, ini soundnya kok enggak keluar ini Pak. Sebentar Pak. Suara saya atau? Iya. Halo Pak Andi. Oke. Ya, Iya. halo, Pak. Iya, salam sehat Pak Andi. Salam sehat, Pak Toto. Iya, kayaknya kondisi kayak gini kita yang paling utama itu yang itu tadi ya Pak Andi ya. Sehat itu Pak Andi ya. Yang paling utama yang harus kita sampaikan dulu Pak Andi. Ya, betul sekali itu. Di masa-masa seperti gini yang penting sehat dulu, Pak. Betul Pak, betul Pak. Sehat bisa dikatakan mahal harganya, tapi ada juga yang ngomong sehat itu murah loh Pak. Oh, gitu ya. Yang penting protokol Iya, ya, makanya murah. iya. Ngikutin protokol, cukup jalan sehat, sudah sehat Pak nantinya Pak. Gitu. Betul, betul. Pak Andi, saya coba menyapa teman-teman sekalian yang ada di luar sana. Hari ini kita dari Pantai Mentari mengundang salah satu pakar properti. Ya, saya bisa sampaikan ini pakar properti karena beliau ini ilmunya tentang properti yang saya kenal sudah sangat baik sekali. Beliau banyak sekali berkecimpung di properti. Buat teman-teman sekalian, kita perkenalkan Pak Andi Suwanda. Pak Andi Suwanda ini adalah prinsipal dari Raiwet Dipo atau Raiwet Diponegoro yang sudah kita kenal sudah sangat lama sekali. Kita bergabung dengan Raiwet Dipo itu sudah mungkin puluhan tahun ya Pak Andi ya, Ya, sejak sudah Klaster cukup Hafeng lama kalau lah. waktu itu sudah sangat lama dengan Pak Andi. Dan terima kasih Pak Andi, sampai saat ini kita juga masih disupport oleh Raiwet Dipo untuk penjualan di Pantai Mentari maupun di proyek kami yang lain, yaitu ada di Bukit Mentari Brayu yang di Mojokerto. Itu Pak Andi. Nah, teman-teman, pagi ini saya akan melakukan bincang santai, santai aja Pak Andi, karena Pak Andi juga santai-santai aja Pak ya. Kita yang penting kita isinya dari materi yang akan kita sampaikan ini yang luar biasa. Kita akan membahas mengenai investasi properti di masa pandemi Pak Andi. Oke, Gitu. siap. Nah, mudah-mudahan sih Pak pandeminya segera berakhir dengan adanya vaksin-vaksin yang sudah dilaksanakan. Cuman ngomong-ngomong kita juga belum vaksin ya Pak ya. Belum cukup umur, Pak. Atau nunggu giliran ini Pak Andi. Kita nunggu giliran ini Iya, Pak. betul. Nunggu giliran. Nah, mungkin kita mulai Pak Andi. Saya ada beberapa pertanyaan sih Pak terkait dengan properti yang saat ini. Karena kemarin kita ketahui adanya pandemi ini cukup berimbas juga terhadap semua bisnis di seluruh dunia Pak, bahkan di seluruh dunia terimbas oleh adanya pandemi COVID-19 ini Pak. Nah, kira-kira Pak untuk yang saat ini gimana sih Pak tren terhadap permintaan properti saat ini Pak di masa pandemi ini Pak? Oke,
terima kasih Pak Toto. Jadi seperti kita tahu semua kan pandemi ini kira-kira setahun yang lalu ya Pak ya, mulainya. Ya, setahun, Pak. Nah, itu memang di kuartal kedua tahun kemarin, itu memang semuanya pada ngerem, termasuk properti. Orang kan juga kaget dengan situasi yang tiba-tiba. Jadi banyak orang waktu itu terus terang pada waktu bulan April, Mei tahun kemarin, jadi kuartal kedua 2020, itu sempat ngerem, Pak. Nah, cuma setelah itu developer-developer itu kan sudah mulai nyoba launching. Ada developer-developer yang mungkin harga starting di bawah 1M itu coba mereka tes pasar. Apakah orang-orang ini betul-betul stop beli properti atau bagaimana? Nah, ternyata di memasuki akhir kuartal 2 tahun kemarin dan memasuki awal kuartal ketiga 2020, ternyata itu di luar dugaan semua bahwa orang itu masih antusias terhadap investasi atau pembelian properti. Nah, terus kemudian memasuki kuartal keempat 2020, itu bahkan properti-properti yang harganya di atas 5M, 10M, itu sold, Pak, terjual. Ya kan? Nah, jadi orang itu tahun kemarin itu sebetulnya penyesuaian terhadap pandemi untuk beli properti itu hanya di kuartal kedua saja. Nah, terus memasuki awal tahun ini itu tetap kenceng, Pak. Tambah kenceng lagi, bahkan di record kita itu Januari Februari 2021 ini yang tertinggi di dalam 5 tahun, Pak. Jadi ini cukup mengagetkan kita. Ternyata penjualan kita di tahun 2021 Januari Februari ini ternyata yang tertinggi selama 5 tahun. Jadi kita cukup kaget. Berarti orang-orang ini sudah mulai adjust ya Pak, adjust terhadap COVID ini, terhadap pandemi. Jadi orang sudah mulai terbiasa. Dan apalagi dimasuki akhir Maret, itu kan pemerintah mengeluarkan kebijakan DP0 PPN dan ya, Pak Andi, ya. PPN ya Pak ya. Nah, ternyata Pak, betul, itu menggairahkan industri properti lagi, di mana developer yang punya ready stock Pak, itu semuanya sumringah semuanya lagi happy semua karena ready stocknya habis, Pak. Jadi Pak. Nah, jadi ini properti ini menurut saya di luar dugaan, karena kan kalau seperti kita tahu kan pariwisata terpukul luar biasa. Terus industri retail juga terpukul. Ternyata properti ini orang itu walaupun keadaan seperti gini masih tetap belanja. Apalagi distimulus dengan pemerintah dengan DP0 dan PPN tambah luar biasa sih Pak. Gitu. Iya Pak. Berarti memang sebetulnya Pak properti itu tidak mati ya Pak, di masa pandemi itu properti tidak mati ya Pak ya. Hanya mereka menunggu saatnya yang tepat, dan mungkin kemarin saat-saat kemarin inilah saat yang tepat sehingga mereka bergairah lagi, bahkan terjadi lonjakan-lonjakan yang tadi disampaikan Pak Andi bahwa yang kemarin aja yang 5M sampai 10M juga terjual Pak Andi ya. Betul Pak. Gitu ya Pak. Jadi iya Pak. Jadi sebetulnya orang-orang itu justru mereka kan contoh industri wedding ya. Industri wedding kan sempat pada waktu awal-awal itu kan orang mau nikah pending semua. Tetapi kemudian orang sudah mulai adjust karena kan kalau memang sudah waktunya merit kan mau di pending sampai berapa lama kan, intinya begitu. Nah, Pak. Begitu mereka sudah persiapan merit dan sebagainya, kan tetap akhirnya apa? Yang berikutnya adalah properti, Pak. Mereka harus menyiapkan rumah dan sebagainya ya. Nah, jadi orang sudah, karena kan untuk menabung untuk DP properti atau beli properti itu kan jangka panjang. Jadi mereka mungkin sudah mengumpulkan sekian tahun. Nah, begitu masa pandemi ini mereka justru melihat kesempatan ya, karena developer juga memberikan promo-promo yang menarik yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi akhirnya mereka justru merealisasikan pembeliannya di tahun-tahun pandemi ini, Pak. Kira-kira gitu. Nah, iya Pak Andi, ya karena memang developer dengan masa pandemi hampir semua developer mengalami penurunan Pak. Nah, kita semua peras otak ya, gimana caranya mengeluarkan promo-promo yang menarik,
kita melakukan kegiatan-kegiatan yang istilahnya tidak ketemu pun kita juga sudah efektif untuk memasarkan produk-produk kita. Makanya promo-promo kita menarik Pak Andi. Kemudian itu juga disambut oleh pasar yang memang sudah waktunya mereka beli Pak. Jadi tidak bisa ditunda lagi gitu kan Pak Andi ya. Betul, betul sekali Pak. Ya. Nah itu makanya sampai sekarang juga bisa dikatakan properti malah sekarang trennya naik Pak Andi ya. Bisa dikatakan yang saat ini adalah trennya naik. Mudah-mudahan sih Pak dengan adanya stimulus yang diberikan sama pemerintah khususnya terkait dengan PPN yang disubsidi sampai dengan 100% itu Pak Andi yang luar biasa bagi teman-teman developer juga yang rumahnya sudah ready dan siap untuk realisasi itu sangat terbantu sih Pak. Sangat terbantu sekali gitu Pak. Gitu. Betul. Betul Nah, sekali. mungkin saya ada pertanyaan berikutnya, Pak Andi. Kenapa sih Pak harus berinvestasi di properti, Pak? Nah, itu yang karena kan investasi itu juga banyak, Pak. Yang kita lihat ada emas, ada deposito lah, ada dan macam-macam, Pak, dan macam-macam investasi yang bisa dilakukan. Tapi properti ini kok kenapa harus kita yang membidik ke properti, Pak? Oke, begini Pak. Saya ini terus terang sudah masuk ke segala jenis investasi, Pak. Saham, Waduh. kemudian emas, terus kemudian bisnis ya, terus kemudian properti, terus cuma yang kayak Bitcoin saya belum, ya kan. Nah, cuma saya begini, gampangannya begini. Saya dari dalam berinvestasi itu kan kita itu tidak bisa jago semua, Pak. Kita mengerti semua. Kita kan tetap harus memilih. Nah, cuma kenapa kok saya berinvestasi properti? Karena saya ini termasuk orang yang sibuk, Pak. Orang yang cukup repot. Jadi di mana kalau misalnya kita berinvestasi saham, di mana saya kan harus mempelajari bisnisnya, terus mempelajari pergerakan naik turunnya. Nah, ini saya yang merasa bahwa investasi ini bukan saya. Nah, saya lebih suka properti karena properti ini istilahnya nggak pakai harus pintar atau bagaimana. Yang penting beli, taruh, bisa nunggu, akhirnya bisa untung. Nah, kebetulan pengalaman saya, Pak, saya terus terang baru masuk properti itu kira-kira tahun 2009-2010, ya kan? Pengalaman saya. Nah, pada waktu saya beli properti, ya kan, harga katakanlah waktu itu beli sebuah ruko di daerah Surabaya Timur 900 juta. Nah, terus kemudian tiba-tiba 3 tahun kemudian properti saya ditawar dengan angka di 3M lebih, Pak. Wah, saya kaget. Dari 900 jadi 3M lebih. Wah, saya bilang ini bisnis pun tidak bisa mengalahkan kenaikan ini. Ya kan, apalagi pada waktu itu saya ingat tuh, saya pertama kali ketemu Pak Toto di Heaven ya. 6 kali 15 itu 2 lantai dengan harga hanya mulai starting 400 jutaan. Dan kalau kita lihat sekarang, Heaven kira-kira berapa tuh Pak? Saya kira-kira sudah sampai 2M ya kalau nggak salah ya Pak ya? Sudah, iya Pak, untuk yang lebar 6 sudah menyentuh 2M Pak. Sudah menyentuh 2M. Nah, gitu Pak. Cuma dalam waktu menurut saya ya nggak lama ya. Pada waktu itu sampai dengan 2013 itu kan nggak lama waktunya. Nah, jadi saya kebetulan pas 2000 antara race 2010 sampai 2013 itu masuk properti terus dan memang merasakan nikmatnya keuntungan beli properti, Pak. Jadi simpel saya ini orang repot, orang sibuk, ya kan. Dan bagi saya apa sih yang mudah dan cocok bagi saya itu adalah properti. Dan apalagi di masa sekarang, Pak. Kita tahu saham ini juga naik, tapi tiba-tiba kan juga banyak yang perusahaan yang dulunya sehat terus kemudian kolaps ya. Jadi banyak orang-orang itu jadi takut juga ya. Betul, jadi masuk ke mereka masuk ke saham itu kan tidak boleh ikut-ikutan, betul-betul harus di fokus, dipelajari. Karena perusahaan itu kan bisnis itu kan bisa hilang, Pak. Kita masuk saham bisa hilang kalau perusahaannya bankrupt, Pak. Ya kan. Betul. Nah itu. Betul, nah, terus emas sudah sekarang ini menyentuh level tertinggi, Pak ya. Jadi kita pikir mau masuk emas lagi sudah telat, ya kan. Terus deposito sekarang sudah di bawah 5%. Nah, jadi kebetulan juga kita yang di ini ya, kita kan banyak pegang investor juga, Pak. Nah,
Kebetulan mulai quarter ketiga, keempat tahun kemarin, banyak investor itu yang telepon saya. Andi, tolong saya carikan properti yang good deal. Ya kan, Oh, karena saya melihat peluang di properti, saya melihat harga properti sudah adjustment ya, sudah banyak yang mm, turun, banyak orang butuh mm, duit, mm, ya kan. mm. Nah Iya itu Pak. daripada saya taruh di emas sudah tinggi, taruh di deposito terlalu rendah, akhirnya banyak mereka yang akhirnya masuk ke properti lagi, Pak, seperti itu. Iya, iya, iya Pak Andi. Pak, ya memang properti tidak ada yang mengalahkan untuk berinvestasi ya Pak Andi, bisa dikatakan seperti itu. Nggak repot, nggak ribet, Betul. pasti untung gitu Pak ya. Memang Ya. resiko tetap ada Pak, cuman mungkin untuk yang investasi di properti ini resikonya paling kecil jika orang-orang seperti kita yang tidak bisa terlalu fokus terhadap investasi kita ya Pak Andi ya. Betul, Pak, betul sekali. Mm, mm. Terus Pak Andi, mau nanya nih Pak, nah, kira-kira keuntungan dan peluang untuk membeli properti saat ini Pak, karena kan kita lihat pemerintah kasih stimulus dan lain sebagainya, kemudian pasar juga sudah mulai menggeliat, bank-bank juga pada sekarang pada bertaburan dengan bunga-bunga murahnya dan lain sebagainya. Kira-kira peluang dan keuntungannya gimana ya Pak ya untuk saat ini ya Pak? Oke, Pak. Jadi sebetulnya begini. Sekarang ini adalah kalau saya bisa bilang ini adalah titik terendah yang ada di properti. Jadi di mana istilahnya ini akan segera rebound sih, Pak. Karena banyak orang yang memprediksi bahwa paling tidak 2022 atau 2023 properti akan mengalami lompatan atau yang kita sebut Iya. dengan booming, Mbak. Karena Mm-mm. properti ini kan sudah cukup kurang lebih sudah hampir 10 tahun. Ini kan harganya stagnan, Pak, dan cenderung turun Iya, ya. iya, Nah, iya Pak. jadi apalagi biasanya nih Pak, kita kan kenal yang namanya jam properti, Pak. Ya kan? Property Iya. clock. Nah, ini adalah waktu-waktu di mana properti ini sudah menurut saya sudah mulai di angka jam 7 ya. Ya kan? Ini sudah waktunya Oh, properti ini akan mengalami kenaikan. Nah, tanda-tandanya apa? Suku bunga turun. Ya kan? Bank ini iya, tidak iya, iya, pernah iya. memberikan bunga serendah ini, Pak. Ya kan? Iya, betul Pak. Terus kemudian yang kedua, itu harga itu cenderung turun dan sudah maksudnya itu sudah tidak turun lagi dan cenderung mulai mulai anu ya. Kalau saham itu mulai sideways, Pak. Jadi ini biasanya Oh, kalau sudah seperti gitu, ini sudah ada tanda-tanda mengalami kenaikan. Terus kenaikan. kemudian pemerintah menggelontorkan stimulus yang luar biasa dan kebetulan hari ini di Jawa Pos itu saya melihat sebuah ini ya bahasan mengenai properti. Industri properti sudah mulai menggeliat, Pak. Ya kan, Iya, apalagi iya Pak. yang mulai bulan Maret dan April di mana DP0 dan PPN disubsidi oleh pemerintah, itu tiba-tiba developer itu mengalami lonjakan penjualan, terutama yang Iya, mengalami ready stock. Nah, iya, iya Pak. ini yang membuat apa ya bergairah ya Pak. Juga kita tahu industri mobil juga lagi sumringah juga karena dapat Iya, uh, insentif juga ya dari pemerintah. betul Pak. Nah, Betul Pak. maka dari itu menurut saya bagi teman-teman yang memang sudah siap uangnya dan memang butuh properti, ini waktu yang terbaik menurut saya untuk beli. Iya, Karena iya. yang namanya bulan madu itu kan tidak selamanya, Pak. Kita bulan madu itu kan biasanya nggak lama. Nah, Iya, jadi iya maka Pak. dari itu sebetulnya eh, nggak bisa ditunda lagi sih, Pak. Kalau memang mau beli properti, apalagi misalnya di bawah 2M kan 100% ya, PPN disubsidi Betul, pemerintah. betul Pak Terus Andi. kemudian mungkin dari pihak developer juga memberikan tambahan program lagi. Wah, ini sangat menarik, Pak. Iya, Sangat iya, menarik menurut saya. Itu iya sih. Pak. Iya, betul sekali sih Pak. Jadi kalau yang disampaikan Pak Andi tadi terkait dengan tanda-tanda, ya kayaknya sekarang kita sudah bisa melihat tanda-tanda itu Pak. Bank-bank sudah Hmm. pada berebutan, mereka punya bunga-bunga murah semua yang bisa dikatakan sekarang di bawah 5 loh Pak Andi. Bunga-bunga mereka Iya, ada yang betul. sampai di bawah 5 Pak. Gitu Pak. Jadi ya ini kalau memang dikatakan sebagai tandanya ya saatnya ya sekarang ini gitu loh Pak. Dan yang disampaikan Pak Andi bahwa harga turun sebetulnya lebih pasnya adalah para developer ini sekarang lagi takut Pak untuk menaikkan harga Pak.
lagi takut untuk menaikkan harga. Jadi lebih pasnya mereka menunggu, sambil menunggu. Nah, kita baru nanti melihat kondisinya untuk kapan kita harus naik sih Pak. Gitu Pak. Nah, pemerintah juga karena yang dilihat adalah properti Pak. Pak Andi, kalau properti ini tidak bergerak ya maka sektor-sektor lain pun akan terimbas dengan macetnya properti Pak. Makanya kita dari developer juga sangat antusias dengan program subsidi PPN itu Pak yang digelontorkan oleh pemerintah sih Pak Andi. Gitu Pak. Nah, Pak Andi kita lanjut lagi nih Pak. Nah, kita kan harus tahu nih Pak untuk para sekarang lagi banyak kaum milenial yang lagi menggeliat untuk masuk ke dalam investasi di properti Pak. Nah, kira-kira poin-poin penting apa Pak Andi yang bisa di-share atau disampaikan kepada teman-teman sekalian dalam memilih properti, gitu Pak Andi. Oke, mungkin sebelum masuk kriteria investasi Pak, mungkin saya bilang begini, ini kan Bapak bilang milenial, ya kan? Saya juga masih milenial Pak, tahun 80 itu sama, masih Pak. masuk generasi milenial Pak, sama. Nah, Saya jadi begini, meskipun di atas itu masih milenial Pak. Milenial ya. Nah, saya juga pernah masuk umur 20-an Pak. Di mana pada waktu itu saya masih single, belum married. Pada waktu itu kan banyak tawaran, ayo beli properti, contoh salah satunya Heaven ya waktu itu. Nah, kita itu milenial, itu kadang itu punya kecenderungan menunda Pak. Pada waktu itu saya pikir, saya masih umur sekian. Lagi pula mungkin saya punya impian saya mau beli di mana, ya kan? Jadi saya menunda. Ya kan, nunggu ngumpulkan uang, nunggu ini, nunggu itu, nunggu ini, ya kan. Jadi banyak penundaan karena kita milenial pada waktu itu lebih senang itu menggunakan uang itu untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif Pak. Contoh waktu itu zaman saya itu musim kamera SLR Pak, di SLR ya kan. Jadi kita Pak beli kamera, beli ini, traveling ya kan. Nah, terus saya ada sedikit penyesalan tuh. Jadi teman-teman yang milenial nih jangan diikuti. Saya baru mulai beli properti saya yang pertama pada waktu saya umur 30, Pak. Saya cukup menyesal itu, Pak. Harusnya pada waktu itu, misalnya saya beli Heaven tuh, Pak. Waduh, saya sumringah tuh, Pak ya. Harga 400. Nah, jadi bagi milenial tuh, jadi jangan pilih rumah ideal dulu dalam berinvestasi. Karena kita pikirkan rumah ideal, mungkin rumah ideal kita properti yang di suatu lokasi dengan harga 1 M. Tetapi kita masih belum mampu ke sana. Nah, saran saya adalah belilah properti yang cukup menarik dan kita pikir harganya bisa naik, beli dulu. Ya kan, walaupun di pinggiran ataupun di mana yang bukan rumah ideal yang seperti kita bayang, kita beli dulu. Karena kenapa? Pada saatnya itu kan akan naik, Pak. Ya kan? Begitu properti itu naik, kita jual, itu bisa dipakai untuk DP rumah ideal kita. Itu tips untuk milenial. Jadi jangan nunda karena rumah ini makin lama makin mahal. Nah, terus kemudian mengenai kriteria investasi properti. Oke. Nah, jadi kalau berbicara ini kriteria ini sebetulnya ini sesi khusus nih, Pak. Coba saya rangkum aja. Jadi yang pertama itu yang pasti itu mengenai lokasi. Lokasinya ini harus secara lokasi itu memang sudah baik. Terus kemudian akses ke lokasi itu juga harus banyak ya Pak, harus enak ya. Karena kalau aksesnya aja susah, itu nanti akan mempengaruhi pada saat kita akan menjual properti itu di mana dikala kita butuh uang. Ya kan? Terus kemudian yang berikutnya adalah developer. Sekarang ini banyak developer yang tidak komit ya Pak ya di dalam serah terima. Mereka juga kadang terlalu agresif di dalam mengembangkan proyek sehingga akhirnya terkendala masalah cash flow. Nah, jadi pilih developer yang betul-betul track record delivery propertinya itu sudah jelas, terpercaya. Terus kemudian yang berikutnya adalah bagaimana lingkungannya, ya kan, konsep properti di dalam kawasannya itu bagaimana, ya kan, karena semakin banyak fasilitasnya, semakin banyak hal-hal yang menarik di dalam kawasan, itu akan membuat harga properti itu sendiri akan naik.
betul ya Pak. kan? Dan saya juga memberikan tips kepada teman-teman, belilah di developer itu yang punya lahan properti itu di atas 5 hektar, Pak. Kenapa kok Iya, begitu? Karena developer yang punya lahan di atas 5 hektar itu punya kemampuan untuk menaikkan harga. iya, iya, iya. Karena lahan mereka besar. Tetapi kalau misalnya beli di developer yang di bawah 5 hektar, itu nantinya begitu developer itu sudah habis barangnya, nah harga itu akan terkerek, nggak ada yang bisa menstimulus ya, developer tidak bisa Betul. menstimulus, jadi memang permintaan pasar aja Lambat gitu. Pak ya, jadi ya. Lambat Jadi akhirnya Pak lambat, ya. jadi lambat. Jadi belilah di Hmm. developer yang memang punya land bank cukup besar. Itu sih. Ya, ya, ya Pak. Iya Pak. Nah, saya sangat tertarik Pak dengan yang tadi disampaikan Pak Andi. Khususnya ini hal baru Pak. Bagi saya hal baru dan juga ini sangat menurut saya sangat bagus sekali Pak untuk kaum milenial. Karena kan sekarang ini sasaran dari apa namanya semua bisnis Pak. Karena dengan adanya pandemi ini semua larinya ke online. Hmm. Bahkan bank pun juga sudah menyiapkan produk-produk yang untuk para milenial dengan angsuran yang bisa sampai 25 tahun, bahkan ada yang sampai 30 tahun. Jadi arahnya kepada milenial ini sudah cukup cukup sangat deras Pak ya, semua bisnis diarahkan ke mereka. Nah, tipsnya Pak Andi tadi itu sangat menurut saya sangat bagus sekali Pak. Jadi jangan memilih rumah idaman dulu Pak ya. Jadi rumah idaman Betul. itu eh, pilihlah properti yang kamu mampu dulu. Kalau bahasa saya Betul. Pak ya, kalau kamu mampu dulu dan itu nanti bisa digunakan sebagai batu loncatan ya Pak Andi untuk Hmm. memilih properti yang kamu idamkan. Gitu ya, Betul. gambarannya kayaknya gitu ya Betul. Pak Andi ya. Nah, Seperti itu, ini Pak. bagus sekali Pak. Nah, ini buat teman-teman apa muda, kaum milenial ini menurut saya tips yang sangat luar biasa karena kita tadi di depan sudah menyampaikan bahwa properti ini investasinya tidak akan mati, sangat menguntungkan dan juga tidak perlu ribet, kita tidak perlu terlalu fokus. Nah, tipsnya Pak Andi ini sangat nyambung Pak menurut saya yang cocok sekali untuk kita melanjutkan ke investasi di properti. Gitu sih Pak Andi. Oke, Pak. Ini mungkin saya kasih tambahan satu. Ini kan Ya, saya ini punya teman itu orang Taiwan, Pak. Suatu kali oke. dia kunjung ke Surabaya, dia telepon saya, kemudian saya temu dengan dia. Nah, kita bertanya-tanya, kan dia tanya sama saya kerjaan kerjaan saya apa. Nah, saya bilang saya broker, realtor, real estate agent. Nah, terus akhirnya kita nyambung ke properti. Nah, menurut teman saya itu, Pak, di Taiwan, itu harga properti kan sudah sangat-sangat tinggi. Oh, Nah, jadi akhirnya di sana itu ada tren bahwa milenial begitu sudah merit, mereka itu tidak keluar dari rumah orang tua. Mereka semua bersatu di rumah orang tua. Pondok mertua indah, pondok orang tua indah. Karena memang sudah tidak bisa membeli properti, Pak. Karena mahal sekali. iya, iya. Oh, oke, Nah, oke, oke, jadi oke. ini yang sangat ditakutkan bahwa milenial ini kalau terlalu terbawa oleh barang apa ya, iklan di sosial media di mana menawarkan Iya, barang-barang konsumtif yang benar-benar sekarang iya, sangat menggiurkan ya Pak ya, iya, traveling iya. ya kan. Nah, ini Betul. takutnya kalau teman-teman tidak menyisihkan sebagian uangnya untuk beli properti, Iya, Anda akhirnya itu tidak akan pernah punya properti seumur hidup Anda. Kira-kira itu begitu ya sih Pak Pak. Andi ya. Jadi Iya, iya makanya ini Pak. penting sedini mungkin kita harus beli properti. Karena orang yang sudah Iya, beli properti dan merasakan manisnya beli properti, dia itu akhirnya apa ya? Berikutnya beli properti terus iya, begitu. iya, 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 Itu. iya, iya. Iya, betul Pak. Nah, ini buat teman-teman muda milenial nih, ini sarannya Pak Andi ini sangat bagus banget ya. Mungkin saya juga merasain sih Pak, karena saya baru beli rumah itu setelah usia saya di atas 30 Pak, gitu. Hmm. Nah, itu sangat menyesal Pak, kenapa kok nggak dari dulu beli rumah Pak, gitu. Nah, kalau yang muda-muda yang sekarang ini memang dengan generasi milenial yang anti ribet. Nah, untuk para milenial tolong disisihkanlah untuk properti karena nantinya toh kalian akan membutuhkan itu sebagai tempat tinggal dan lain sebagainya kan gitu ya Pak Andi ya. Dan juga kan gini Pak, ini pengalaman saya. Kalau kita Ya, itu cari pacar, pacar itu kita belilah mobil, belilah sepeda motor yang keren, belilah handphone ya, yang keren. Kalau kita cari pacar, Pak.
Tetapi Iya. kalau kita cari istri, coba Bapak mungkin ingat-ingat dulu pada waktu mau melamar istri Bapak. Mertua ngomong apa? You sudah punya rumah belum? Kan gitu. Iya, Pak. Itu sudah istilahnya kodratnya seperti gitu. Jadi pada waktu Iya, kita mau iya, Pak. menikah, kita mau minta sama mertua kita, saya mau Iya, Pak. minta anak dari Bapak ini boleh enggak jadi istri saya? Pasti pertanyaan pertama, you sudah punya rumah belum? Iya. Kira-kira Iya, begitu. betul Pak, betul Pak. Iya, itu betul sekali Pak Andi. Karena calon mertua saya dulu pasti pertanyaan yang pertama itu pertanyaannya meskipun punya rumah apa enggak. Tapi yang pertanyaan pertama, rumahnya di mana Dek loh? Kok ditanya kok rumahnya dulu ya Pak Andi ya? Bukan kendaraannya apa enggak ya Pak Andi ya? Jadi yang Iya ditanya betul, rumahnya di mana Dek? Wah ini berarti rumah adalah ladang kita untuk betul, berinvestasi ya Pak ya. betul. Oke Pak Adi, nah kita lanjut lagi Pak Adi, beberapa poin yang dari yang disampaikan cukup bermanfaat bagi kami juga Pak Adi. Kemudian yang perlu saya tanyakan Pak, eh, kiat-kiat apa sih Pak yang harus dilakukan oleh sekarang ini, yang saat ini Pak dengan kondisi pandemi, kiat-kiat apa sih Pak yang diperlukan untuk memilih properti Pak? Oke, jadi kiat-kiat dalam memilih properti itu yang pertama ya kembali lagi kriteria investasi, Pak. Lokasi ini Oh, jangan sampai lokasi ya Pak ya. apa itu yang kira-kira susah untuk diakses, Pak. Mm, mm, Kadang mm, itu mm. banyak developer yang memberikan janji-janji yang tidak bisa terrealisasi. Kita kan harus Hmm, realistis saja lokasinya bagaimana, ya kan. Terus kemudian berikutnya itu developernya sekali lagi Pak. Karena sekarang ini di masa pandemi, banyak developer itu yang kesulitan cash flow, kesulitan keuangan. Jadi ya, penting sekali untuk bisa tahu track record dari developer itu sendiri. Dan ya, syukur-syukur ada bagusnya kalau memang kita nggak lagi beli gambar, tetapi memang sudah iya, ada yang ready. iya, Itu lebih baik lagi. Terus iya, iya, kemudian kawasannya harus semakin banyak fasilitas, semakin itu mm, kita dan keluarga itu kan enak, apalagi di masa pandemi, Mbak. Jadi kalau di dalam kawasan itu sudah full facility kan tidak perlu harus keluar rumah. iya, Maksudnya iya, tidak perlu betul, harus betul. keluar jauh-jauh. Di kawasan kan Jauh-jauh sudah Pak ya. banyak fasilitas untuk bisa Iya, dinikmati bersama keluarga ya, Pak ya. Terus iya, iya, Pak kemudian Andi. carilah promo-promo dari developer yang menarik. Karena masa pandemi ini kita harus hunting promo-promo yang menarik nih dari sama developer. Iya, Terus kemudian ini waktunya kita juga cari promo-promo KPR juga yang luar biasa ya. Karena sekarang bank ini lagi injak gas semua untuk nyari nasabah, Pak. Kira-kira gitu. iya, 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 Pak Andi. Jadi memang untuk developer Pak ya kita banyak yang harus peras otak Pak. Jadi ini sudah panas sampai sekarang panas sangat karena kita harus betul-betul peras otak Pak, mengeluarkan promo-promo yang menarik, mengeluarkan acara-acara yang tidak biasa dilakukan pada saat sebelum pandemi itu kita harus betul-betul memeras otak Pak. Karena kalau kita Hmm. tidak bergerak Pak, maka tidak ada orang yang melihat Pak Andi. Itu prinsipnya juga Pak. Hmm. Itu barang itu kalau diem ya nggak ada yang melihat Pak. Tapi kalau barang itu bergerak pasti ada orang yang melihat Pak Andi. Nah itu juga Hmm. kita harus peras otak gimana caranya kita bisa tetap bergerak. Kemudian untuk promo-promo ya sekarang ini memang developer pada peras otak untuk mencari promo atau untuk mencari gimmick-gimmick yang bisa membuat sesuatu yang beda dengan yang lain Pak. Karena kalau yang dikeluarkan beda orang pasti akan melihat Pak Andi. Orang pasti akan melirik, apa sih ini, apa? Nah, itu yang sekarang ini memang harus dilakukan oleh para developer sih Pak Andi. Gitu Pak Andi. Saya Oke. kok rasanya setuju banget Pak dengan adanya yang disampaikan Pak Andi mengenai lokasi, akses, kemudian developer yang harus dipilih, dan itu menjadi bagian yang memang harus diperhatikan ya Pak ya, kiat-kiat dalam mencari apa namanya properti itu ya Pak Andi ya. Nah, Pak Betul Andi sekali. sekarang kan eh,
kaum milenial ini bisa dikatakan mereka punya kemampuan dan lain sebagainya, Pak. Tapi kira-kira apa sih Pak yang harus disiapkan Pak Andi untuk berinvestasi? Selain kita melihat investasinya sendiri atau rumah mana yang akan kita ambil, persiapan apa sih Pak bagi kita untuk berinvestasi itu, Pak? Oke, yang paling penting sih persiapan uangnya, Pak. Betul, Jadi betul, Pak. duitnya Betul, Pak. itu yang paling penting. Jadi sekarang kan memang eh, pemerintah kan menawarkan DP 0. Nah, tapi Ya, menurut saya jangan jangan mengambil yang istilahnya gini. Patokannya bukan kita tergiur dengan DP 0, tetapi apakah kita ini bisa mengangsur dengan baik, Pak? betul. Ya kan? Itu ya, Pak Kalau Andi ya. kita bisa dapat DP 0, tetapi kita nanti prediksi kita nggak bisa membayar angsuran, itu juga akhirnya akan putus di tengah jalan, Pak. Jadi persiapan uang yang cukup, ya kan? Persiapan uang yang cukup, paling nggak begini, untuk membayar angsuran, itu paling nggak kita itu punya saving minimal 6 bulan angsuran, Pak. Ya kan? Oh, Nah, kalau kita punya saving 6 bulan angsuran, paling tidak itu batas yang aman. Tetapi itu batas yang betul-betul nggak boleh diturunkan. Kadang kita ini milenial kadang kurang disiplin, Pak. Sudah punya tabungan 6 bulan, tiba-tiba ada handphone atau apa baru keluar, beli. Akhirnya sisa cuma iya, tiga kali angsuran. Nah, ini sangat berbahaya. iya, Jadi iya, iya. persiapan itu harus cukup ya. Terus kemudian milenial kan sekarang ini harus kreatif, kreatif untuk mencari pendapatan yang lebih ya Pak ya. Jadi nggak Iya. cuma itu istilahnya misalnya kerja UMR atau kerja dapat gaji sekian cukup ya kan. Nah ini harus ekstra ya kan. Karena kenapa? Karena rumah ini kan angsurannya juga nggak ada yang kecil, ada yang juga kalau kita mau rumah yang lokasinya lebih baik, ini kan angsurannya juga lebih Pasti besar, lebih Pak. tinggi ya, Pak. Iya. Nah, maka dari itu kita milenial ini harus berusaha untuk mencari pendapatan yang lebih. Kalau misalnya pendapatan yang sekarang hanya segini, kita harus mencari pendapatan lebih. Karena zaman sekarang ini, Pak, dengan adanya sosial media, dengan adanya online ya, sebetulnya cari uang itu lebih mudah. Jadi banyak orang sekarang itu yang punya bisnis tambahan yang membuat itu akhirnya bisa punya extra income. Nah, extra income ini juga akhirnya efeknya kemana? Apabila kita punya angsuran ke bank 25 tahun, itu akhirnya bisa terpangkas jadi akhirnya cuma 10 tahun, Pak. Karena extra Iya, income ini bisa untuk apa ya? Pelunasan sebagian ya. pelunasan Nah, sebagian. Nah, begitu satu rumah selesai kan kita bisa berinvestasi lagi terus, Pak. Jadi kita bisa beli properti sejumlah anak. Beli properti melebihi jumlah anak. Nah, ini kan yang harus jadi target kita. Iya, Nah, iya, iya. terus kemudian kita juga ini ya eh, dalam berinvestasi kan pasti milenial ini rata-rata memakai perbankan, ya kan? Memang saran saya itu pilihlah tenor yang cukup panjang dulu, di mana Anda cukup ringan untuk mengangsurnya. Jadi kadang Iya. kita itu berpikir, saya tidak mau angsur 15 tahun, saya ambil yang 7 tahun. Tapi kita empot-empotan untuk bayar itu, nah ini bahaya. Ya Tertekan kan? terus, Pak Lebih ya. baik tertekan terus. Mendingan ngambil yang kita mampu, 15 tahun misalnya, 20 tahun, nggak apa-apa, diambil dulu. Ya kan? Sambil kita nyari extra income. Di mana extra income yang kita kumpulkan, kita bisa pelunasan sebagian terus, Pak. Nah, Iya, ini yang iya. juga perlu teman-teman milenial untuk negokan dengan pihak bank. Kadang kita sebagai milenial, apa yang tem-tem yang diajukan oleh bank kita iya aja. Saya biasanya banyak nego, Pak, dengan perbankan. Oke, saya Iya, tidak iya. mau penalti untuk pelunasan sebagian. Saya tidak mau ini, saya tidak mau ini. Biasanya saya nego. Iya, iya. Iya, iya, Supaya iya. saya itu selalu nego bahwa pelunasan sebagian saya tidak dikenakan penalti, Pak. Kira-kira begitu. Iya, iya, Pak Andi. Nah, ini saya punya pengalaman juga, Pak Andi, terkait dengan memilih properti tersebut, Pak. Jadi, suatu ketika saya ketemu sama tamu kita. Nah, dari apa namanya cara dia berinvestasi dan lain sebagainya, saya tahu bahwa dia punya kecerdasan dalam memilih properti, Pak. Kemudian beliau ini beli di Pantai Mentari.
Nah, beliau ini dari sisi keuangan, secara bank mempunyai kemampuan untuk membayar hanya 5 tahun, Pak Andi. Dengan angsuran Hmm. yang waktu itu kurang lebih sekitar 10 jutaan. 5 tahun, Pak, dia di ACC. Tapi saya juga kaget, Pak. Beliau ini malah memilih yang paling panjang berapa angsuran tenor yang bisa di bank kamu gitu. Di sini kita bisa 15 tahun. Saya 15 tahun aja, toh saya masih muda. Memang beliau ini usianya kalau dia seorang pengusaha, dari usianya dia ke umur 65 tahunan, Pak. Kalau batas banknya kan segitu ya, Pak Andi ya. Itu Hmm. masih masuk banget, Pak, dengan 15 tahun. Saya waktu itu sempat heran, Pak. Loh, Pak, kenapa kok Bapak harus memilih panjang? Padahal Bapak itu punya kemampuan untuk 5 tahun aja loh, Bapak disetujui. Kenapa harus memilih panjang? Nah, saya dikasih jawaban yang sama seperti yang disampaikan sama Pak Andi, Pak. Jadi, Pak, saya nggak mungkin bayar rumah saya ini 15 tahun. Nggak mungkin, Pak, saya bayar 15 tahun, Pak. Saya paling ya 5 tahun, 10 tahun itu sudah paling mentok, Pak. Loh, kenapa Bapak tidak mau di situ? Nah, saya kan tidak tahu, Pak, saya bisa melunasinya kapan, Pak. Tapi saya punya prediksi dalam waktu 2 tahun sampai dengan 15 tahun, saya pasti ada uang atau ada dana untuk melunasi sebagian, Pak Andi. Oh, jadi yang disampaikan sama Pak Andi itu persis sama dengan yang pengalaman yang saya dapat dari pembeli saya itu, Pak. Akhirnya ya Oke, betul sih, Pak. dan ini juga Pak tambahan. Jadi pada waktu itu saya berdiskusi dengan teman saya. Dia beli Ya, properti secara cash, Pak. Ya kan, katakanlah properti itu harganya 1 M, dia beli cash. Saya tanya ya, sama dia, kenapa you beli cash? Ya supaya saya nggak punya tanggungan hutang. Oke, make ya, sense. Nah tapi saya bilang sama dia, kalau saya jadi kamu, saya punya 1 M, saya nggak mungkin beli cash. Saya akan beli secara kredit. Dengan 1 M mungkin saya bisa beli paling tidak 2 properti, Pak. iya. Atau kalau kita Itu pintar ya, Pak ya. kelolanya beli 3 properti. Jadi kalau Wah, misalnya kita beli 1 properti harga 1 M, dia naik katakanlah 10% atau katakanlah dalam berapa tahun naik 50%, kan dia untung 500 juta. Tetapi kalau kita beli 3 properti, Pak, 1 M, 1 M, 1 M, dan masing-masing 500, 500, 500, artinya kita punya 1,5 M, Pak. iya, Kira-kira seperti itu, Pak. betul. Iya, Nah, iya, 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 jadi Pak. saya lebih suka kalau properti itu belinya nyicil. Beda sama mobil ya, Pak. Kalau mobil atau sepeda motor atau yang lain-lain, saya sukanya beli kontan. Karena itu tambah tahun Iya. kan tambah nyusut nilainya. Turun, Pak. Iya, Tapi, turun, Pak. iya. Nah, contoh saya dulu pernah beli properti ruko, Pak ya, di Surabaya Timur. Itu 900 juta. Itu saya full kredit, Pak. Tanpa DP Hmm. nol, ya kan, full kredit. Jadi saya masih ngangsur selama 3 tahun, properti itu naik jadi 3 M lebih, Pak. Jadi saya cuma keluar uang sedikit sekali, kira-kira seperti itu sih, Iya. Pak. Iya, sudah balik modal, Pak ya. Betul, betul. Iya, 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 Pak Andi. Nah, bincang-bincang kita sudah cukup seru ini, Pak Andi. Kami juga sudah mendapatkan banyak sekali masukan, Pak Andi. Hmm. Dan ini saya pikir sangat bermanfaat bagi teman-teman yang bisa mengikuti atau join di dalam perbincangan kita ini, Pak Andi. Nah, kira-kira Pak Andi kalau untuk mau memilih properti ini, Pak, dari yang Pak Andi jelaskan dari awal sampai akhir, kira-kira di mana ya, Pak, kalau kita pingin cari properti ya, Pak? Oke, jadi kalau sekarang kalau di Surabaya, itu kan sebetulnya yang paling berkembang kan Surabaya Barat sama Surabaya Timur, Pak. Nah, Iya, jadi kalau saya iya, Pak. melihat itu kan memang sekarang itu sudah tidak banyak lagi developer yang masih punya lahan di CBD-nya Surabaya Timur. Surabaya Timur itu kan CBD-nya itu kan mulai dari Galaxy Mall ya, Pak ya. Iya, Melingkar, itu iya, kan CBD-nya Surabaya Timur. Nah, jadi kalau memang masih ada developer yang masih punya lahan yang di lokasi itu dengan harga yang sesuai dengan kocek kita, karena daerah itu nanti ada mer, ada OR, iya, ya kan, di mana itu terus kemudian fasilitas semua di situ komplit, itu betul. pasti akan pertama nyaman untuk ditinggali, kedua pasti berkembang, Iya, ya kan. iya, iya, iya. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau memang kita ini milenial masih mungkin gaji UMR ya, terus kemudian gaji belum terlalu banyak. Nah, kita bisa beli rumah-rumah di pinggiran dulu,
tetapi yang potensi kenaikannya karena ada akses tol ya Pak ya, akses tol dan Iya, sebagainya. Itu sekarang banyak perumahan yang cuma harganya 200-300 jutaan Pak. Itu bisa jadi option juga Pak. Tetapi iya, iya. pilih yang kira-kira aksesnya dekat dengan exit tol Pak. Kira-kira seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, oke, Pak Andi. Nah, iya, iya Pak Andi. Nah, memang akses itu menjadi salah satu yang utama ya menurut saya yang disampaikan dari Pak Andi dari tadi akses bagaimana kita bisa mendapatkan akses lebih mudah, aksesnya lancar. Jadi akses itu yang utama menurut Pak Andi yang sampaikan tadi ya Pak ya. Gitu ya Betul Pak. Pak. Betul. Nah, eh mungkin ini Pak kita juga akan sampaikan Pak di sini juga dari yang disampaikan Pak Andi, memang Pantai Mentari juga ada beberapa promo kita yang kita sampaikan kepada teman-teman terkait dengan properti yang kita sudah siapkan karena di Pantai Mentari juga kita punya ready stock Pak. Kita punya juga apa namanya rumah-rumah yang sudah siap untuk dihuni. Kemudian ada juga kita lagi membangun yang dalam progres juga. Itu kita juga menawarkan promo-promo yang sangat menarik. Jadi kita ada promo bebas semua biaya. Kemudian juga kita lagi waktu dekat ini kita menawarkan kejutan Ramadan yang belum pernah Pantai Mentari keluarkan. Ini juga hasil dari pras otak kami, Pak. Gitu yang mungkin dari teman-teman yang ada di sini apabila mendengar bisa mencari informasinya bisa datang ke tempat kami. Nah, itu yang kita akan berikan penjelasan secara detail, Pak. Dan juga tamu kunjungan kami juga pasti akan kita terima. Tapi tetap Pak Andi, kita tidak lupa kok Pak dengan prokes Pak yang sekarang harus kita tetap jaga ya Pak Andi ya. Betul Pak. Kalau boleh tahu harga mulai berapa Pak? Mungkin teman-teman juga ada yang tertarik. Ya, kalau di Pantai Mentari saat ini kita harga mulai dari 1,5 Pak, 1,5 Oke. itu kalau dengan adanya bebas PPN itu bisa turun lagi Pak, itu. Kemudian yang paling tinggi kita juga ada di angka 3,3 itu juga bisa memanfaatkan PPN yang disubsidi oleh pemerintah Pak, gitu Pak. Cukup menarik sih Pak dengan harga segitu. Terus Ya. lokasi yang Pantai Mentari yang juga ke Galaxy Mall juga deket dan juga dengar-dengar juga dilewati OR ya Pak ya. Ya, ya Pak. Jadi kalau yang tadi disampaikan akses dan yang disampaikan Pak Andi Mer, kita kalau dari lokasi kita ke Mer hanya butuh mungkin sekitar 5 sampai 7 menit aja Pak. Nah, untuk OR kita memang dilalui juga Pantai Mentari di apa namanya akses OR itu juga sudah melewati Pantai Mentari. Nah, mudah-mudahan Pak doa kita ini segera dibangun Pak karena sampai saat ini juga kita masih menunggu kapan OR ini juga dilaksanakan oleh pemerintah Pak Andi. Gitu Oke. Pak. Siap. Nah Siap mungkin Pak. ya saya juga sampaikan ke teman-teman barangkali ada yang bertanya terkait dengan bincang obrolan santai kami dengan Pak Andi Suwanda pada siang ini. Ada yang bertanya? Oh, ini juga ada pertanyaan Pak Andi. Bagaimana waktu yang tepat untuk investasi rumah, sedangkan umur sudah lanjut dan tidak mempunyai keturunan, Pak? Nah, ini ada pertanyaan, Pak. Beliau ini kapan harus berinvestasi rumah, sedangkan umurnya sudah lanjut dan tidak punya keturunan, Pak? Oke, jadi sebetulnya beli properti itu tidak memandang umur sih Pak. Jadi memang kita kapanpun juga bisa beli properti, karena properti ini kan juga harganya rata-rata setiap tahun kan pasti naik. Cuma memang saran saya untuk yang memang sudah umur sudah mulai lanjut, itu ada baiknya mungkin pembelian cash dan pembelian dengan DP besar itu sangat saya sarankan Pak. Karena ya memang kita ini kan semakin umur, ini kan kita harus makin konvensional Pak, harus makin berhati-hati. Kan Iya, seperti iya, itu. iya, Pak. Jadi jangan sampai gara-gara kita beli properti, terus kemudian
ngambil utang terlalu banyak, akhirnya takutnya kita nggak mampu membayar. Jadi lebih baik play safe. Kalau memang duit kontan itu ada, beli kontan aja. Karena umur memang katakanlah sudah umur 50 ya, 50, 55. Saya sarankan untuk pembelian kontan atau DP besar, Pak. Kira-kira begitu sih. Gitu ya Pak ya. Oke oke Pak. Nah ini ada pertanyaan juga Pak Andi. Saya lanjut. Investasi properti apa yang masih bisa cuan dengan harga tanah yang sudah mulai mahal Pak? Oke, Jadi ada yang jadi begini. Saya kan juga tidak tahu kemampuan dari masing-masing. Cuma saya menilai Iya. begini. Memang sekarang ini untuk pasar properti secara overall, itu ada tipe-tipe properti yang mengalami oversupply, Pak, kejenuhan. Ya kan, cukup jenuh, supply-nya banyak, tetapi demand-nya sedikit, akhirnya harga tidak naik. Ya kan. Nah, ini yang harus teman-teman hindari dulu sekarang. Tetapi saya sekarang ini lebih menyarankan teman-teman beli yang landed property. Karena tanah ini itu harganya itu kan naik terus ya. Ya kan. Nah, cuma kan memang kalau kita beli di Surabaya, itu kan harga tanahnya kan sudah cukup tinggi. Tidak, kadang ada Iya. orang-orang yang tidak mampu untuk membeli itu. Jangan berkecil hati, tidak apa-apa. Bisa beli di pinggiran Surabaya, Iya. ya kan, di mana harganya yang sesuai kocek Anda, tetapi punya akses yang tidak jauh dari exit tol. Sehingga misalnya Anda beli di Mojokerto, atau beli di Sidoarjo, atau beli di Gresik, tetapi dekat exit tol, dan Anda bekerja di Surabaya, itu nantinya juga akan berkembang. Menurut saya begitu. Iya iya Pak. Jadi tetap tetap memilih properti yang tepat ya Pak ya di Saya sih saat sekarang sekarang ini ini. lebih menyarankan adalah beli landed dulu. Karena landed itu sekarang supply-nya masih berimbang ya, masih lebih banyak demand juga daripada supply. Jadi saya menyarankan Mm-mm. sekarang ini lebih baik beli landed dulu. Itu sih, Pak. Oke Pak. Ya ya Pak. Nah itu pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan Pak untuk yang beli memanfaatkan bebas PPN itu, apakah bisa dengan beli tunai atau beli KPR? Pertanyaannya seperti itu Pak. Nah Nah, mungkin ini saya itu bisa. bisa jawab Pak Toto deh. Ya. Nah ini mungkin saya Pak yang harus menjawab ini Pak, karena Eh, sebetulnya eh, ini adalah poin promo kita yang akan kita sampaikan juga Pak, bahwa bebas PPN ini sangat menguntungkan khususnya developer-developer yang sudah memiliki rumah ready Pak. Jadi untuk memanfaatkan bebas PPN ini bisa dengan pembelian tunai atau bisa dengan pembelian KPR. Memang ada syarat-syarat tertentu atau syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sama si pembeli ini, ya. Di antaranya yang tadi saya sampaikan bahwa rumahnya sudah harus ready. Rumahnya ini harus siap untuk diserahkan kepada pembeli tidak lebih dari tanggal 31 Agustus. Jadi rumahnya memang harus sudah ready. Kemudian harus lunas sebelum tanggal 31 Agustus. Jadi lunas itu bisa dalam bentuk KPR atau bisa juga lunasnya dalam tidak KPR Pak atau tunai. Jadi bisa diangsur asalkan itu memang masih masuk di bawah tanggal 31 Agustus. Itu yang bisa kita sampaikan. Kemudian ada syarat-syarat tertentu juga bahwa rumah itu tidak boleh dijual Pak Andi. Jadi rumah yang kita beli yang sudah mendapatkan bebas PPN itu tidak boleh dialihkan, ya, tidak boleh dialihkan sampai dengan 1 tahun Pak. Jadi apabila kita punya properti ini kita eh, sudah beli Pak dan sudah memanfaatkan bebas PPN itu dalam waktu 1 tahun itu tidak boleh dialihkan Pak. Jadi harus menjadi miliknya si penerima manfaat tersebut. Kalau dialihkan maka itu gugur Pak. Subsidi dari pemerintah akan gugur. Nah ini memang yang sudah saya pikir ini adalah pemikiran dari pemerintah yang sangat bagus untuk menghindari adanya orang-orang yang berspekulasi untuk memanfaatkan ini Pak. Jadi memang harus 1 tahun itu baru bisa dialihkan. Mungkin itu Pak Andi pertanyaan-pertanyaannya. Saya rasa bincang kita sudah cukup Pak Andi. Eh, Masih ada pertanyaan ya? Oh, oke.
Oke, masih ada beberapa pertanyaan. Eh, Bagaimana sih Pak menyiapkan keuangan bagi pasangan muda atau muda-mudi dalam menyicil rumah, Pak Andi? Nah, ini menyiapkan Oke. gitu, Pak. Oke. Jadi memang muda-mudi, terutama milenial, itu yang pertama itu memang kalau memang dua-duanya bekerja itu lebih baik karena kan bisa joint income, Pak. Joint income ini sangat membantu di dalam proses pembelian properti, baik secara kontan ataupun secara KPR. Nah, terus kemudian setelah itu yang harus dilakukan untuk mempersiapkan keuangan adalah untuk tidak boros, Pak. Hidup sederhana, Oh, tidak boros, iya, 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 menghindari iya. pengeluaran-pengeluaran yang konsumtif, dan menghindari cicilan-cicilan barang-barang konsumtif. Kadang seringkali kita ini tergiur ya Pak ya, kita ada iPhone baru nih keluar, harga Iya. 20 juta. Kalau beli kontan mahal ya Pak, waduh 20 juta mahal. Tetapi kalau beli cicilan 24 kali jadi ringan. Nah ini kadang yang sering dimanfaatkan oleh milenial. Sehingga akhirnya apa? Cicilannya banyak. Begitu cicilan banyak, kita ini akhirnya tidak bisa mempersiapkan keuangan kita dengan baik, Pak. Ya kan? Mm-mm. Jadi lebih baik kalau misalnya barang konsumtif. Saya ini punya HP iPhone, Pak, iPhone 6. Ini saya beli kurang lebih 6 tahun lalu dan saya masih belum upgrade ya Pak ya. Karena bagi saya masih bisa pakai, masih oke, ya kan. Jadi saya nggak ini ya, nggak maksudnya itu mengikuti perkembangan zaman, maksudnya beli terus. Akhirnya itu tanpa kita terasa kita numpuk utang, numpuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Nah, terus kemudian seperti saya bilang tadi, perlu juga kita itu kalau memang income kita kurang, kita perlu menambah yang namanya income tambahan. Entah itu Pendapatan sekarang kan lain-lain banyak. itu, Pak ya. Betul. Mungkin yang bisa kita lakukan secara part-time, bisa sebagai apa online ya, bisnis online ya, jual makanan, jual apa di weekend di mana kita nggak kerja itu bisa. Atau sekarang kan ada yang namanya dropshipping Pak ya, jadi dropshipper. Iya, Jadi itu istilahnya kita nggak perlu ngulak barang, kita jualkan barang orang, kirim langsung ke rumah, itu juga dapat iya, duitnya. iya, iya, Agen asuransi, agen properti. Nah, hal-hal itu yang maksudnya bisa membuat kita itu tambahan income ya, kira-kira seperti itu sih, Pak. iya, iya, iya. Jadi dengan adanya tambahan income, tabungan kita makin banyak, sehingga akhirnya mestinya kita baru bisa beli rumah umur 35 atau 40, mungkin umur 28, 29 kita sudah bisa mulai nyicil rumah sih. Kira-kira seperti itu. Oh, iya, 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 Pak. Oke, Pak. Nah, iya, Pak. Terima kasih. Ini juga saya juga ada pertanyaan, Pak, yang terkait dengan Pantai Mentari. Ini ada yang menanyakan bagaimana investasi ke depan properti di Pantai Mentari. Apakah ada promo dan KPR? Nah, ini mungkin saya bisa jawab, Pak. Jadi untuk di Pantai Mentari investasinya ke depan kita masih punya lahan. Kita punya lahan yang belum kita sentuh atau belum kita kembangkan, masih ada. Kemudian di Pantai Mentari juga untuk promo yang tadi saya sampaikan, kita ada promo-promo eh, bebas, bebas semua biaya. Kemudian juga ada kejutan Ramadan yang kita juga keluarkan minggu besok, Pak, mulai kita keluarkan kejutan Ramadannya. Kemudian untuk yang KPR, promo-promo terkait dengan KPR, kita juga kerjasama dengan bank-bank yang cukup terkenal, ada BCA, ada Bank Permata, ada Bank Mandiri, ada Bank Niaga, ada Bank BRI, ada Bank BTN yang sudah kerjasama dengan kita, Pak. Dan mereka siap dengan promo-promonya, promo-promo yang akan mereka sampaikan kepada para nasabah, calon-calon dari pengambil KPR ini yang menurut saya sekarang ini banyak sekali mereka yang dalam tanda kutip agak berperang juga Pak terhadap promo-promonya. Ada yang promonya bunganya murah, ada yang biayanya murah. Nah, monggo, ini kita juga punya banyak sekali bank-bank yang bisa dipilih Pak. Untuk yang DP ada yang mulai dari 10% Pak. Kalau yang sekarang di saat sekarang ini bisa minimal DP adalah 10% Pak. Kalau dulu sebelum pandemi ada yang sampai 5% Pak Andi. Wah ini
Saya jadi kepingin ke arah sana nih Pak, kalau melihatnya properti kayak gini Pak. Hmm. Gitu Pak ya. Ya. Betul, betul sekali. Nah, eh, kalau ini ada satu pertanyaan Pak Andi yang ini terkait dengan investasi properti. Apakah investasi properti bisa mengalami penyusutan nilai uangnya Pak? Bisa, bisa Pak. Gitu ya Tetapi Pak ya. jumlahnya tidak banyak, ya kan? Nah, Hmm. memang gini, saya ada mengamati properti. Memang jumlahnya nggak banyak, paling hanya 1% jumlahnya. Itu high rise, Pak. High rise. Oh High gitu rise ya Pak ya. building. Nah, makanya kalau investasi high rise building ini harus betul-betul hati-hati. Karena begini, Mm-mm, high mm-mm. rise building ini karena kan dia tidak punya tanah, Pak. Jadi faktor yang sebetulnya bisa membuat harga naik itu kan sebenarnya tanah, bukan bangunan. Nah, Ya, itu ada sebuah properti di mana maintenance-nya kurang, ya kan? Terus oh, kemudian lift-nya itu sudah nggak di-maintenance lagi, dan akhirnya ya, banyak ya, ditinggal ya, oleh penghuni. Dan ada satu mungkin yang Bapak tahu, apartemen yang pertama kali di Surabaya ada di daerah Surabaya Selatan ya, ya, di mana ya, sekarang itu ya, jadi angker. Nah itu properti ya, ya. uang Anda mati itu Pak, uang Anda mati, ya Ya, kan? ya Pak. Mm-mm, mm-mm. Nah Jadi jadi memang beli memang harus jeli Pak ya untuk memilih investasi di properti ini Pak ya. betul, harus hati-hati. Tapi kalau Anda beli landed, itu sih masih lebih aman sih Pak. Landed itu kan masih punya tanah, walaupun Anda apes nih beli lokasi yang misalnya kurang kurang berkembang, tetap aja Iya, naik karena masih memiliki tanah. Itu sih. iya, iya. Oke, 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 oke. Masuk, masuk Pak. Iya Pak. Baik Pak Andi. eh Nah, ini tadi sudah ada pertanyaan yang terkait dengan itu. Jadi milih properti itu yang rumah atau apartemen. Jadi sekaligus tadi pertanyaan Pak Andi sudah menjawab bahwa kita untuk saat ini lebih ke arah landed Pak ya, lebih ke arah rumah daripada ke arah apartemen karena rumah ada unsur tanah yang bisa naik terus. Sedangkan untuk Hmm, apartemen hanya unsur bangunan Pak ya, yang itu mempunyai resiko atas penyusutan Pak. betul. Gitu. Baik, Pak Andi, saya kira kita sudah lebih dari 60 menit, Pak. Saya Hmm, sangat berterima kasih atas bincang obrolan santai ini dengan Pak Andi. Saya sangat oke. senang bisa ngobrol dengan Pak Andi. Dan buat Oke. teman-teman, Pak Andi, Raiwet Dipo yang selama ini mensupport kami Hmm. dari Pantai Mentari, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kerjasama kita ini semakin lama tidak semakin pudar Pak, tapi semakin lama semakin erat Pak. Meskipun tidak boleh berpelukan Pak Andi Ya, ya. Gitu ya Pak. siap Pak. Siap. Ya, nah saya ingatkan kembali buat teman-teman juga bahwa kami juga menyiapkan door prize Pak Andi di acara obrolan santai ini. Kita juga sudah menyiapkan door prize dan kami akan mengumumkan siapa sih pemenang dari door prize itu melalui IG Pantai Mentari. Jadi buat teman-teman yang sudah ikut masuk dan ikut memberikan pertanyaan, kita ucapkan terima kasih atas supportnya dan ikuti terus IG Pantai Mentari. Nanti akan kita umumkan kalau sudah ditentukan, silahkan untuk mengambil hadiahnya di kantor kami di Perumahan Pantai Mentari ya Pak ya. Nah, Hmm. ini ada mungkin bisa langsung saya sampaikan Pak, meskipun nanti secara IG akan kita sampaikan. Pemenangnya adalah 3 door prize berupa voucher OVO senilai 100.000. Yang pertama adalah Rizka Winarto, RISKA WINARTO. Kemudian untuk yang kedua adalah Om Wawan, Wawan 7 1. Om Wawan 1. Ya. Kemudian yang ketiga ada Hok Yung, HOKYOENG. Nah, itu adalah 3
pemenang door prize kami yang silahkan pengumumannya nanti bisa dilihat di IG-nya Pantai Mentari, dan kalau mau ambil hadiahnya bisa langsung berhubungan dengan tim admin kami. Pak Andi, saya ucapkan terima kasih atas bincang obrolan santai kita ini. Semoga kita bisa terus sehat Pak dan terus berhubungan Pak Andi. Saya tunggu teman-teman juga, kita akan tetap infokan, kita tetap akan menjalin hubungan dengan Rewet Dipo. Semoga kita bisa saling mendapatkan keuntungan. Demikian Pak Andi dan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak Pak Toto. Ya, sama-sama Pak Andi. Saya rasa acara kami, terima kasih dan selamat siang. Ya.